Shalom Bapak dan Ibu sekalian, serta saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa di surga, berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima berkat-Mu dan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan buat kita pada saat ini, saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Firman Tuhan, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jiwa raga manusia terdiri dari dua bagian, yaitu roh dan tubuh. Ketika bagian ini terpisah, itu akan merubah salah satu status. Manusia tanpa roh berarti dia mayat. Dan roh tanpa tubuh itu bisa kita sebut dengan hantu atau bego. Untuk itu hidup manusia dipenuhi dengan dua kekuatan yang sangat saling bertolak belakang. Dalam firman Tuhan pada saat ini disebut bahwa kita harus hidup dengan roh. Kita harus meninggalkan kehidupan daging, harus meninggalkan kehidupan yang berbau kedagingan. Sehingga orang yang mengikut hidup di dalam kedagingan akan menimbulkan dan memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita juga akan menjelang hari kedatangan atau turunnya Roh Kudus. Tentunya bagi orang percaya apa maknanya? Tentunya bagi orang percaya apa fungsinya? Apa gunanya? Baiklah, dalam firman Tuhan dikatakan pada saat ini, segala sesuatunya hidup ini, kalau dia hanya mengikuti hidup kedagingan, maka itu menggambarkan suatu kejahatan, suatu kenajisan, suatu hidup yang penuh dengan dosa. Untuk itu Bapak dan Ibu, hidup kita harus penuh dengan roh. Roh itu adalah hidup melalui roh, hidup yang diinginkan oleh roh, hidup yang digerakkan oleh roh. Tentunya dalam firman Tuhan, ketika kita mengandalkan roh, berarti Roh Kudus harus mampu bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka buah-buah roh akan tumbuh, buah-buah roh akan bisa kita tunjukkan dalam kehidupan saat ini.
Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus dalam kehidupan situasi zaman sekarang, yaitu COVID-19, kita dituntut sekarang mau hidup di tengah-tengah kehidupan roh. Kita hidup dituntun oleh roh. Jangan lagi kita hidup berdasarkan kedagingan. Jangan lagi kita hidup menurut keinginan-keinginan daging. Ketika kita hidup menurut keinginan daging, apapun masalah yang sangat berat sekarang ini tidak akan bisa kita hadapi. Tetapi baiklah, biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, agar kita senantiasanya di dalam ketabahan, di dalam kekuatan, di dalam kesabaran dalam menghadapi situasi saat ini. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, undanglah Roh Kudus mampir dalam hidupmu. Roh Kudus akan memperbaharui hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi panduan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi suatu hal yang mujizat dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang selalu menuntun kami Tuhan, di saat-saat situasi seperti ini, biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Biarlah Roh yang mampir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan damai sejahtera, kasih setia yang penuh dengan buah-buah roh. Izinkan kami Tuhan dan kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu meninggalkan kehidupan duniawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom bagi kita. Salam sehat lawan Corona.